Mulai. Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Ari yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Gustiayu Mademasih. Usianya berapa Bu? 65 tahun. Kalau boleh tahu Ibu pekerjaannya sebagai naping Ibu? Tiang kuli bangunan. Kalau boleh tahu Ibu ada keluhan naping Ibu? Niki ada sakit nyeri di dada kiri, sudah itu tembus ke bahu dan rahang tiang sampai dengan di lengan kiri. Nyeri tidak pernah hilang walaupun saya istirahat. Kalau boleh tahu Ibu, nyeri dada kirinya tersebut sudah dari kapan Ibu? Kurang lebih 4 jam yang lalu. Kalau boleh tahu Ibu, apakah ada keluhan lain selain nyeri pada dada Ibu? Ada mual, tiang dada muntah, kemudian keringat dingin keluar. Kalau boleh tahu Ibu, apakah ada obat-obatan yang Ibu konsumsi untuk mengurangi rasa sakit dada kiri Ibu? Ada, tiang minum paracetamol. Apakah nyerinya mau hilang Bu? Tak Bu hilang. Tidak mau. Kalau boleh tahu Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit terdahulu misalnya seperti diabetes, seperti itu Bu? Ada, tiang memang punya diabetes, punya hipertensi. Baik Bu, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan membaca EKG Ibu. Tujuannya adalah untuk mengetahui aktivitas kelistrikan pada jantung Ibu, apakah dalam keadaan normal atau tidak Ibu. Nanti saya minta Ibu untuk berbaring di bed pasien. Setelah itu saya akan memasangkan alatnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik. Terima kasih Ibu. Saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik, karena hasil EKG-nya sudah ada, saya akan membacakan hasil EKG. Baik, di sini saya akan membacakan hasil EKG dari pasien usia 65 tahun, nyeri dada kiri, menjalar hingga ke lengan kiri dan juga ke rahangnya. Di sini pertama-tama saya lihat di sini ditemukan adanya gelombang P positif di lead 1, lead 2 dan juga di AVF. Namun saya melihat adanya gelombang P negatif di AVR. Setelah itu saya lihat gelombang P diikuti oleh QRS kompleks. Yang artinya ini merupakan irama sinus. Selanjutnya saya akan melihat menghitung nadi atau heart rate dari pasien, yaitu dengan cara menghitung kotak sedang yang ada di antara QRS kompleks, di mana kurang lebih ini sebanyak 4 kotak, yang artinya 300 dibagi 4 yaitu 75, yang artinya nadi atau heart rate dari pasien yaitu 75 kali per menit. Selanjutnya saya akan mencari transitional zone, di mana saya melihat di sini adanya QRS kompleks yang dipasif di V3, dan juga selanjutnya saya akan menghitung berapa durasi dan juga amplitudo dari gelombang P, di mana saya melihat di sini gelombang P kurang lebih sebanyak 3 kotak kecil, yang artinya 4 kali 0,03 yaitu 0,12, yang artinya masih dalam keadaan normal. Selanjutnya untuk amplitudonya sendiri ini masih normal karena kurang dari 0,3 mV. Selanjutnya untuk QRS kompleks, di sini saya melihat untuk QRS kompleks pada lead 1 itu positif dan pada lead 2 itu positif, lead AVN itu positif, yang artinya positif, yang artinya aksisnya itu normal. Selanjutnya saya lihat di sini tidak ditemukan adanya LBBB dan juga RBBB karena tidak ada gelombang RSR. Selanjutnya untuk gelombang QRS ini bentuknya ramping, tidak lebar, dan saya melihat di sini untuk di AVR gelombang QRS-nya itu negatif. Selanjutnya untuk QRS ini durasinya kurang lebih sebesar 0,08 second, yang artinya masih dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan menghitung interval dari gelombang P dan juga QRS, yaitu dengan cara menghitung banyak kotaknya dari awal gelombang P hingga awal dari QRS kompleks, yaitu kurang lebih sebesar 4 kotak kecil, yang artinya 0,16, yang artinya masih dalam batas normal. Selanjutnya untuk gelombang Q, di sini saya melihat gelombang Q kurang dari 0,04 detik, yang artinya masih dalam keadaan normal. Selanjutnya di sini saya melihat akan
menginterpretasikan dari segmen ST, di mana saya melihat adanya ST elevasi di lead 1 dan juga di AVL dan juga di V2 hingga ke V6 yang elevasi di atas dari garis isoelektrik. Selanjutnya untuk gelombang T, di sini saya melihat adanya gelombang T positif di lead 1, lead 2, V2 hingga V6 yang artinya masih dalam batas normal. Selanjutnya di AVR saya melihat adanya gelombang T yang negatif dan itu masih dalam keadaan normal. Selanjutnya saya tidak melihat adanya gelombang U yang artinya masih dalam keadaan normal, dan juga di sini saya melihat pada interval QT di mana saya menghitung dari awal segmen QRS hingga akhir gelombang T yang artinya kurang lebih sebesar 9 kotak kecil yang artinya 4 kali 0,09 yaitu 0,36, yaitu masih dalam batas normal. Baik, untuk kesimpulannya sendiri ini merupakan myocard infarct atau infark myocard dengan irama sinus. Baik Ibu, karena sudah saya simpulkan, kemungkinan besar Ibu mengalami myocard infarct atau infark myocard yang artinya oleh karena itu saya menyarankan Ibu untuk mengurangi aktivitas yang berat untuk agar nyeri pada dada Ibu itu tidak kambuh-kambuh lagi Ibu. Untuk selanjutnya akan saya berikan tata laksana lebih lanjut myocard infarct. Apakah Ibu bersedia? Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak. Baik, terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh.